Halo, jumpa lagi dengan saya, Patrisius Jiwandono. Selamat datang di channel saya, selamat tersesat di channel saya, tapi saya berjanji tidak akan menyesatkan Anda. Ya. Oke, kali ini saya akan berbicara tentang ringkasan sebuah buku yang sudah saya baca, judulnya Brainwashing, ditulis oleh Kathleen Taylor. Ya, namanya cantik, ya, namanya cakep, tapi isinya kejam, ya. Ya, saya sudah menulis bagian dari buku Brainwashing itu, terutama tentang teknik bagaimana mencuci pakaian, maksud saya mencuci otak, ya, di blog saya, majungaiwo.wordpress.com. Kalau sempat silahkan dibaca, tapi yang mau saya obrolkan pada pagi hari ini adalah bukan tentang brainwashing, tapi tentang ingatan, tentang memori. Ya, jadi memang buku ini lengkap sekali. Dia mengulas mulai dari teknik-teknik mencuci otak sampai pada kerja otak. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin meringkas satu bagian yang membahas tentang memori. Kathleen Taylor mengatakan bahwa otak kita itu punya 7 mekanisme yang mendasarkan atau yang menyebabkan kelemahan maupun kekuatannya. Ya. Saya bacakan satu-satu ya. Transience, absent-mindedness, blocking, misattribution, suggestibility, bias, dan persistence. Wah, sangat teknikal ya istilah-istilahnya. Ya, kita bahas satu-satu, tapi secara singkat sebelum nanti saya akan menohok pada bagian yang paling seru, paling heboh. Ya. Yang pertama tentang transience. Transience artinya ingatan yang hanya mampir sebentar kemudian hilang. Oleh karena itu kalau otak kita menyerap sesuatu yang kemudian belum sempat direkam ke dalam ingatan jangka panjang, maka dia akan cepat lupa. Ya. Absent-mindedness, Anda pernah nggak mendengarkan omongan dosen tapi pikiran Anda ngelantur kemana-mana? Ya, nggak memperhatikan. Ketika ditanya, Anda gelagapan karena Anda sedang absent-minded. Ya, pikirannya nggak di situ. Ya, raganya ada di kelas, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Sehingga Anda lupa, bukan lupa sebenarnya, tapi Anda tidak tahu apa yang sedang diomongkan oleh dosen. Ya. Kemudian yang ketiga, blocking. Blocking itu mudah dimengerti ya. Artinya sesuatu ingatan terblok karena sesuatu hal sehingga sulit dikeluarkan. Apa ya bahasa Inggrisnya, situasi itu apa ya, terblok di situ ya. Jadi mengalami blocking. By the way, bahasa Inggris situasi apa? Nggak usah ya, nanti ini kan bukan pelajaran bahasa Inggris ya, nanti aja itu. Kemudian misattribution, ya ini salah mengingat orang. Kenalan sama saya, nama saya Patris. Kemudian beberapa bulan tidak ketemu, ketika ketemu lagi lupa. Siapa ya nama Anda ya? Siapa dulu? Petrus. Salah semua, Patris ya, bukan Petrus, bukan Petrus tapi Patris, ya itu namanya misattribution. Ya. Suggestibility and bias, nggak usah saya lanjutkan ya, kalau ini saya lanjutkan jadi terlalu teknik nanti, jadinya malah pelajaran biologi, nggak asik ya. Oke, jadi transience, absent-mindedness, dan blocking tadi itu membuat kita kadang-kadang lupa akan satu hal yang sudah kita ingat, lupa nama orang, kadang-kadang namanya ada dua orang, Siti sama Ami misalnya, yang Ami kita panggil Siti, yang Siti kita panggil Ami ya. Jadi seperti itu ya. Nah, yang paling seru adalah yang namanya persistence. Namanya aja udah menggetarkan ya. Persistence artinya tidak mau pergi, persist, bersikeras untuk tinggal di situ. Ya, namanya persist. Nah, ini ternyata mekanisme otak ini membuat kita sulit sekali lupa terhadap peristiwa yang sangat mengesankan atau sangat berdampak secara emosional. Baik itu peristiwa senang atau peristiwa sedih. Tapi kebanyakan adalah peristiwa sedih.
Ya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang sangat menyayat sampai ke dasar hati sana, itu sulit sekali lupa karena di otak kita itu ada mekanisme persistence ini. Ya. Saya kira banyak dari kita yang masih mengingat-ingat betapa sakitnya hati kita ketika dilukai oleh seseorang atau mungkin bertengkar hebat dengan seseorang di masa lampau. Kita bahkan masih ingat kata-katanya, kita bahkan masih ingat perasaan kita pada saat itu, pada saat bertengkar ataupun pada saat dihina atau dilecehkan, ya. Kita masih ingat sekali. Dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi ingatan terhadap peristiwa kejam itu masih sangat melekat di otak. Kenapa? Ya karena mekanisme persistence tadi. Ya. Nah, sekarang terjawab pertanyaan para milenial, kenapa mereka sulit move on? Kenapa sulit move on ya? Ya karena itu. Karena peristiwa yang sangat mengesankan dengan kekasihnya beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu itu membekas sekali. Begitu membekas, maka dia meninggalkan jejak di otak dan otak seolah-olah tidak mau melepaskannya. Persist. Ya, itu artinya persist, artinya bersikeras untuk tetap tinggal di situ. Sulit sekali melepaskannya. Hanya itu sebabnya si pemuda atau si pemudi milenial tadi mengatakan, aduh, saya masih sulit move on dari dia, masih ingat kenangan-kenangan yang lampau, ya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya katanya, ya seperti itulah. Jadi mengenaskan sekali ya. Tapi dulu saya pernah merasa sebal karena lini masa saya dipenuhi oleh rengean-rengean seperti itu, sulit move on, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, tidak bisa tidur karena teringat-ingat mantan dan sebagainya. Ya, dulu saya pernah merasa sebal, tapi terima kasih kepada para milenial yang cengeng-cengeng itu karena hal itu sudah membuat saya membaca buku ini dan sekarang saya menemukan penjelasannya. Kenapa Anda sulit move on? Nah, itulah. Ya, ternyata ini biang keladinya ya di otak Anda ini, persistence. Ya. Nah, secara kimiawi memang ada hormon yang namanya adrenalin yang akan membanjiri otak kita ketika peristiwa emosional itu terjadi. Ya, dan adrenalin itu sama seperti kalau kita punya kamar, kemudian tahu-tahu ada tahu-tahu ada hewan yang mati di situ sampai membusuk, ya, baunya sampai kemana-mana. Bahkan ketika hewan itu sudah disingkirkan, jenazahnya sudah disingkirkan atau mayatnya sudah disingkirkan, baunya masih melekat di situ. Nah, sama seperti adrenalin. Begitu ada peristiwa emosional, putus dengan mantan atau bertengkar dengan kekasih atau bertengkar dengan orang lain, maka adrenalin akan membanjir di otak. Dan ketika peristiwa itu sudah selesai, masih tertinggal bekasnya di situ. Ya, sehingga kita sulit untuk melupakannya. Bahkan kita kadang-kadang masih bisa mengingat dengan detail. Bahkan kadang-kadang ketika peristiwa itu sudah lama berlalu, kita masih bisa bereaksi sedih atau bahkan meneteskan air mata atau bahkan geram, ya, marah terhadap peristiwa itu padahal sudah berlalu bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Tragis kan? Ya, inilah yang namanya persistence. Ternyata otak kita itu punya mekanisme yang membuat kita sulit move on. Ya. Kita masih bisa mengingat-ingat peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang menghunjam kalbu bertahun-tahun yang lampau. Bahkan sampai saat ini ketika peristiwa itu sudah nggak ada, bahkan mungkin orangnya juga sudah tidak pernah ketemu lagi, tapi perasaan itu tetap ada. Dan ketika perasaan itu muncul, kita bahkan bereaksi sama dengan ketika kita terlibat atau terhunjam peristiwa itu. Itulah sebabnya kenapa kita sulit move on. Ya, sekarang terjawab ya. Ternyata Kathleen Taylor setelah membedah otak kita, dia menemukan, oh ini apa biang keladinya yang bikin
orang-orang sulit move on itu ya ini, persistence ini, ya. Oke, baik, saya kira itu siapa yang masih sulit move on, ya? Siapa? Ayo, ketahuan kok dari sini siapa yang sulit move on. Ya, oke lah. Tadi saya mengatakan Anda sudah tersesat di channel ini, dan sekarang dengan sangat menyesal saya katakan bahwa Anda memang benar-benar tersesat, ya. Oke, cuma guyon ya. Tentunya saya tidak pernah bermaksud untuk menyesatkan Anda. Saya harap apa yang sudah saya berikan itu ya sekedar pengetahuan tentang otak kita sendiri. Otak kita ini loh yang kita bawa kemana-mana, mulai dari tidur, BAB, makan, guyon, kuliah, dan sebagainya. Itu ternyata punya 7 mekanisme, dan salah satunya persistence itu membuat kita sulit lupa, sulit move on, ya. Nah, terus gimana caranya ya supaya kita tidak terhantui oleh peristiwa itu? Ya nanti saja ya, kalau saya beberkan di sini nanti Anda tambah tersesat lagi, ya. Saya akan mengulas itu dalam episode Stoicism, ya. Tentang bagaimana mengatasi amarah, bagaimana mengatasi dendam, ya, sesuatu yang memang sangat tidak mudah. Saya mengakui sendiri karena saya juga kadang-kadang bergulat dengan isu-isu itu, ya. Tapi oke lah, sekian dulu ceramah katanya, gaya banget ya. Sekian dulu obrolan tentang otak kita. Mari kita move on. Stay safe, stay healthy, and goodbye.